bagaimana menciptakan pemilu yang berkualitas, pemilu yang bermartabat sesuai dengan azas pemilu jujur dan adil, langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Salah satu kata kunci dari pengawasan partisipatif tentu saja adalah kesukarelaan. Kenapa kita menjadikan kata kunci dari pengawasan partisipatif ini kesukarelaan? Karena elemen atau lini masyarakat yang ingin turut ambil bagian di dalam pengawasan kepemiluan maupun pengawasan pilkada, maka dia secara bersukarela mewakafkan dirinya, kemudian mendoktrin dirinya secara pribadi untuk ikut terlibat di dalam kelancaran kesuksesan dari sebuah kontestasi pemilu maupun pilkada. Salah satu contoh besar adalah kami berpengalaman di dalam 2019 yang lalu, tepatnya di dalam pemilu presiden, wakil presiden, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten serta DPD. Karena keterbatasan personel kami tidak bisa melakukan pengawasan di sebuah tempat pada hari itu di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Nah, ada sebuah acara yang pada waktu itu digelar oleh ASN atau OPD vertikal, yang pada waktu itu menyelipkan sebuah acara yang diduga kuat pada hari itu ada unsur kampanye. Nah, karena keterbatasan kami di dalam pelaksanaan pengawasan, ternyata ada beberapa orang yang datang dan memberitahukan bahwasanya di sini ada acara dan dia melengkapi dengan dokumen serta dokumentasi dalam peristiwa tersebut. Nah, artinya apa? Secara tidak langsung saya menyampaikan di sini bahwa inilah yang menjadi pengawasan partisipatif, bahwa dia tidak ada dalam struktur jajaran kepemiluan, dia tidak anggota staf Bawaslu Kabupaten, dia bukanlah pengawas kecamatan, dia juga bukan merupakan bagian dari pengawas nagari, tapi dia tetap peduli terhadap keberlangsungan demokrasi di dalam ranah wilayah Padang Pariaman dengan melaporkan kejadian-kejadian yang ternyata memang setelah di-challenge ke Komisi Aparatur Sipil Negara, beberapa pejabat yang terkait terhadap persoalan itu sudah mendapatkan sanksi disiplin sedang dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Nah, kemudian sebagaimana disampaikan oleh Mamanda kita, Bapak Sadril SOSNM, bahwasanya Bawaslu mempunyai poin di dalam hal melakukan edukasi di masyarakat, melakukan semacam pemberian sosialisasi terhadap pengawasan partisipatif ini. Karena kalau kita berbicara pelibatan masyarakat sipil, melakukan pelibatan terhadap ormas OKP, kepeduliannya terhadap pengawasan partisipatif, tentu hal yang mendasar yang menjadi pengetahuan mereka, yang menjadi dasar mereka bertindak adalah pengetahuan. Tentu saja pengetahuan terhadap undang-undang kepemiluan maupun pengetahuan mereka terhadap undang-undang pilkada. Nah, pengetahuan ini mungkin dapat saja mereka dapatkan dari otodidak dengan membaca beberapa peraturan perundang-undangan terkait kepemiluan. Nah, namun di sini Bawaslu mempunyai peran penting melaksanakan acara secara periodik, termasuk pada hari ini dalam rangka melakukan sosialisasi terhadap pengawasan partisipatif. Kita sadar bahwasanya dalam proses kontestasi politik pada hari ini kita tidak bisa melepaskan juga dari masalah-masalah, apakah itu politik uang, apakah itu mobilisasi orang-orang yang dilarang, katakanlah seperti itu, kemudian adanya mobilisasi warga-warga yang diperintahkan untuk memilih seseorang menjadi legislatif maupun kepala daerah. Ini kita bisa melihat di beberapa rangkaian artikel-artikel di Google ya. Kita riset di mesin pencari, ini masih banyak terjadi di belahan Indonesia lainnya. Nah, saya yakin dengan adanya acara pengawasan partisipatif pada hari ini, paling tidak kita bisa menimba dan mengambil manfaat dari acara ini, dan
menyampaikan virus-virus tentang perlunya penegakan demokrasi dan penegakan kepemiluan dengan cara-cara yang elegan tanpa adanya mobilisasi massa yang dilarang, seperti katakanlah perangkat nagari, pejabat-pejabat ASN, kemudian guru-guru, termasuk dalam hal berkampanye di wilayah-wilayah yang dilarang. Nah, kadang-kadang kesulitan kami di Bawaslu Padang Pariaman sendiri ketika rapat dengan jaksa dan kepolisian. Kadang-kadang para calon legislatif atau calon kepala daerah di dalam kontestasi kampanye pada hari itu memang tidak terlihat beberapa orang ini mengeluarkan hal-hal yang bersifat kampanye, sehingga menjadikan temuan atau laporan ini menjadi sumir dan akhirnya tidak memenuhi unsur dari pelanggaran. Nah, ke depan kita mengharapkan bahwasanya tempat-tempat seperti itu ya memang sangat menjadi primadona oleh para kontestan, karena di sana adalah massa yang mengumpulkan massa yang sangat banyak, dan kemudian massa tersebut secara sosiologi adalah bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, cenderung di dalam keputusan politik di rumah tangga, seorang ayah bisa memaksakan dalam tanda kutip pilihannya kepada anak-anaknya. Seorang ayah bisa memaksakan pilihan keinginannya kepada istrinya. Ada dugaan kuat seperti itu. Nah, makanya tempat-tempat pertemuan tadi ya, ini memang tempat-tempat yang dilarang sesuai dengan yang disampaikan oleh undang-undang. Jadi kegiatan sosialisasi ini sudah masuk dalam DIPA Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman. Nah, kegiatan ini sendiri merupakan bentuk upaya Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dalam mensosialisasikan pengawasan partisipatif kepada seluruh pihak. Nah, pihak yang terlibat dalam pemilu dan masyarakat pada umumnya ini penting dilakukan karena kita ini ingin mewujudkan pemilu tahun 2024 yang berkeadilan. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu bahwa kita ingin supaya tugas pokok fungsi kita untuk pencegahan pelanggaran-pelanggaran pemilu ini maksimal kita lakukan, sehingga acara ini kita lakukan semoga maksimal nanti hasilnya. Dengan demikian diharapkan gerakan pengawasan pemilu partisipatif ini dapat memicu masyarakat agar lebih peduli terhadap pemilu yang akan datang tahun 2024 nantinya. Nah, harapan kami pada kegiatan kali ini agar masyarakat dan stakeholder di Kabupaten Padang Pariaman tetap konsisten dan bersama-sama mewujudkan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah nantinya menjadi lebih baik tanpa adanya permasalahan-permasalahan yang berarti. Untuk dapat kami laporkan peserta pada hari ini kurang lebih 56 ya Pak Ketua, Bapak Ibu sekalian. 56 terdiri dari berbagai unsur, pemerintah daerah terutama, kemudian organisasi pemuda, ada dari KNPI juga, Pramuka, organisasi mahasiswa, HMI, kami, kemudian ada dari media, alhamdulillah, tokoh masyarakat, serta mitra-mitra pengawasan pemilu di Kabupaten Padang Pariaman. Baik, demikian yang dapat kami laporkan. Terlebih terkurangnya mohon maaf. Bersama Dinas Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman ditandatangani 2 rangkap. Pihak kedua mungkin silakan ketua oleh pihak Bawaslu Padang Pariaman. Oke, selanjutnya Bang. Oke, Zahir Mangkaldar dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Padang Pariaman.
ditandatangani. Satu-satu. Oke, silakan. Dari bawah Super Preman. Oke. Selanjutnya, integritas. Bawaslu Padang Pariaman bersama stakeholder menyatakan kami yang bertanda tangan di bawah ini sepakat untuk 1. Melaksanakan tahapan pemilu tahun 2024 secara damai, tertib, aman, dan berencana. 2. Menghindari politik uang, ujaran kebencian, politisasi sara, dan kampanye hitam. 3. Menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ditandatangani. Silakan Bapak dari BKPSDM dan Bawaslu juga bersama-sama. Perwakilan Bupati silakan dulu dari Pemda. Dibuat tanda tangan dan nama. Tia, kesbah. Ya, lanjut Pak. Kominfo silakan. Ya. Nah, tanda tangan, nama dan unsur. Unsurnya dinas dari mana? Tanda tangan, nama di bawah dan unsurnya di bawahnya. Di bawah nama. Di kadang-kadang apa ada Pak? Tangannya benar. Tangan saja. Boleh. Terima kasih. Selanjutnya dari Kominfo, tanda tangan, nama dan unsur lembaganya. Ambilin, tolong Pak. Di tanda tangan. Ketua forum camat. Junior. Ya lah, sih semua jam doa. Baik, dia ada 2 spidol, apa langsung sekali 2 Pak? Langsung Pak Soprion Kak rancang fotonya Pak, eksklusif satu-satu ya. Oke. Tapi mau boleh. dokumentasikan, aku mantan Kapal Umas gua dua kalau gue. Silakan. Oke. Selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim ya, kawan-kawan semuanya. Ya, dari Satpol PP dan PWI. Nama dan unsur lembaganya. Nomor P silih boleh. Ya. Nanda Bulia itu nomor rekening. Selanjutnya